konsep berpikir historis ya, ada kronologis, diakronik, sinkronik, ya konsep waktu dan konsep ruang dalam sejarah. Ya. Pertanyaan Pak Armi, saya mau tanya ke siapa ya? Saya mau tanya ke Angelic dulu deh. Ini Angelic biasanya rajin ini ya. Angelic mana Angelic? Hadir Pak. Ya, coba cerita salah satu. Kamu masih ingat yang mana? Konsep ruang itu apa? Waktu apa? Kronologis itu apa? Saya Pak, lupa Pak. Kok lupa ini? Kronologis itu pokoknya kayak runtut gitu nggak sih Pak? Kalau Ya, oke. Runtutnya gimana? Urut apa? Urutan ceritanya tuh runtut gitu loh Pak. Kan kronologi. Asik. Nggak tahu juga sih Pak. Ya, bener-bener. Terus apa? Terus Yang kalau kamu ingat lagi apa? diakronik itu kayak waktunya panjang, tapi tempatnya kayak luas. Gimana sih Pak? Memanjang waktu tapi ruangnya sempit apa gimana gitu kayaknya dulu. Apa salah ya? Nggak tahu ting Pak. Ya, terus. Sama lagi Pak. Apalagi ya Pak? Sinkronik Pak. Wah ini aku lupa Pak. Ya, oke. Sip. Minimal ingat sedikit-sedikit ya. Bener, kronologis itu urut. Cerita dalam konteks sejarah itu harus runut, ya, sistematik, teratur ya. Ceritanya tahap demi tahap ya. Itu kronologis, teman-teman. Jadi berurutan sesuai dengan waktu yang waktu peristiwa itu terjadi. Kalau diakronik dan sinkronik sebenarnya sudah Pak Armi jabarkan di samping fokus pembelajaran itu, mungkin tinggal pemahamannya yang agak lebih dalam, Anthony. Ya, terkait dengan diakronik memang menyempit dalam ruang dan memanjang dalam waktu. Dan diakronik itu memang ciri khas dari sejarah. Sejarah itu punya batas temporal atau batas waktu, ya, yang kemudian dia bercerita dalam bingkai waktu temporalnya itu dan tempatnya khusus, spesial, ya, lokus atau titik spasialnya itu jelas, itu diakronik. Sementara kalau sinkronik itu untuk ilmu-ilmu sosial humaniora, sastra, ilmu politik, sosiologi, antropologi dan sebagainya itu sinkronik, teman-teman. Dia memanjang dalam ruang, ya, tetapi dia menyempit dalam waktu, ya, dan sifatnya kalau dia memanjang dalam ruang sifatnya selalu mengeneralisasi. Jadi apa yang kejadian yang terjadi secara sosial humaniora itu biasanya sifatnya umum, general, teman-teman, ya. Itu yang membedakan antara diakronik dan sinkronik. Nah, maka Pak Armi mau memberi contoh, beberapa contoh terkait dengan diakronik maupun sinkronik. Pak Armi sekaligus juga karena brainstorming juga repetisi. Jadi tolong nanti yang Pak Armi tunjuk menjawab. Ya. Siap semuanya? Kelas D? Loh kok menang baik? Siap? Insya Allah Pak. Oh ya, oke. Baik, yang pertama, Pak Armi ingin menunjukkan seorang tokoh ini, teman-teman. Ada yang ingat siapakah dia? Coba Pak Arwi mau tanya dulu deh ke Agatha. Agatha mana Agatha? Agatha Elvira. Iya Pak. Ayo, Ta. Panggilanmu Vira apa Agatha ya, lali Pak Arwi? Agatha ya? Ya. Vira ya. Vira. Pak Arwi tanya Vira. Siapakah Ignatius Slamet Riyadi, Vira? Di materi bab 1 kelas 12. Masih ingat nggak? TNI, tahu. Hah? TNI. TNI ya, betul. Terus kemudian dia terlibat apa itu di contoh judul bukunya itu apa itu paling bawah itu? Apa itu singkatan dari apa itu? Fir?
Republik Maluku Selatan. Iya, Republik Maluku Selatan. Kalau lihat dari judulnya ini, itu batas temporal waktunya tahun berapa ya? Kira. Ayo, iki tahun kapan ki? Kepetai iki tahun berapa berarti? Fir? Kepetai itu tahun berapa ya? Nggak tahu, Pak. Loh, Kepetai itu bahasa apa itu, teman-teman? Ayo materi kelas 11. Masa pendudukan Fir? Iya, Pak. Masa pendudukannya siapa ini? Sebelum Belanda masuk kembali ke Indonesia, dia kena pendudukan Jepang. Jepang. Kepetai itu apa sih, Fir? Ayo, tak balik ke kelas 11 nih, tak balik ke buetik kamu. Ayo, Kepetai lali. Militer. Polisi militer zaman pendudukan Jepang. Ya. Berarti kalau batas temporalnya tahun 1942 sampai tahun berapa, Fir? RMS tahun 50. Iya, 1942 sampai dengan tahun 1950. Ya, sip, Vira. Terima kasih sudah bisa menjawab. Ini salah satu contoh kajian diakronik, teman-teman. Kemudian Pak Armi mau tanya yang pinter bahasa Inggris. Ya, ini kajiannya menarik, teman-teman. Jadi bahan materi kelas 11 sebenarnya. Ada yang masih ingat materi ini? Saya tanya ke Ashley. Ashley mana Ashley? Apa? Nah, Ashley, ya coba dilihat dulu ya. Ini kalau Ashley melihat petani dalam konteks ini, kalau dialih bahasakan bahasa Inggris, nyebutnya apa ya, Ashley? Petani itu bahasa Inggrisnya apa kalau dalam konteks ini? Farmer. Kalau farmer tak salah ke, karena ada dua konteks petani. Ayo kamu yang jago bahasa Inggris, ada dua konteks petani di sini. Farmer dan satu lagi apa? Bentar, pikir dulu, Pak. Oh, ayo, ini terkenal ini istilah ini. Ada dua istilah dalam profesi, bukan profesi tapi pekerjaan. Farmer and Peasant. ya, peasant, ya. Tulisannya PEASANT, ya, peasant, ya. Nah, ini masuknya yang farmer apa peasant? Peasant kali ya. Iya, tepat sekali, peasant. Kalau peasant, dia punya karakteristik apa, Ashley? Si peasant. Mungkin kayak lebih ke miskin gitu, kayak gitu kali. Ya, miskin. Berarti kalau petani miskin berarti dia nggak punya apa? Uang, harta. ya, petani kalau hidup menggantungan apa ya, Ashley? Gimana, Pak? Petani miskin itu berarti dia nggak punya modal produksi. Modal produksi paling dasar, paling vital untuk petani, dia harus punya Lahan. tepat sekali, tanah atau lahan. Maka kalau peasant, dia nggak punya Apa? dia nggak punya apa, berarti kalau yang kategori buruh tani, ya peasant itu buruh tani. Ya, kalau petani kaya punya tanah itu farmer. Teman-teman harus membedakan itu, ya. Ya, saya ulangi, Asli, yang punya tanah berarti
petani yang nama bahasa Inggrisnya apa? Ashley, farmer dan Bentar Pak, ini foto Pak kayaknya itu Oh. wifi aku emang agak oh ya, farmer and peasant ya. Peasantnya itu buruh tani teman-teman. Dia nggak punya tanah. Kalau farmer punya tanah. Nah, Ashley kalau yang pemberontakan tadi kan si peasantnya kan tahunnya 1888. 5 tahun sebelum tahun peristiwa pemberontakan petani Banten, ada satu peristiwa bencana alam dahsyat. Ashley tahu bencana alam dahsyat di sekitar Banten yang sampai hari ini juga masih diwaspadai? Ada peristiwa apa? banjir. Banjir. Kok banjir? Banten kok banjir? Ngawur. Kalau kamu nyebrang ke Lampung, ke Sumatera, lewat satu gunung bawah laut, namanya gunung apa? Oh, gunung Krakatau bukan ya? Iya, Krakatau, anak Gunung Krakatau ya, Gunung Krakatau tepat sekali. Di tahun 1883 ada letusan mahadahsyat Gunung Krakatau ya, yang kemudian mengubah iklim dunia, teman-teman. Dan 5 tahun setelah peristiwa hancurnya Banten akibat letusan Gunung Krakatau itu, maka petani-petani yang tidak bertanah ini melakukan pemberontakan kepada penguasa pribumi, penguasa lokal, kepada penguasa kolonial. Ya, mereka menuntut keadilan hidup dan kesejahteraan. Begitu Ashley dan teman-teman. Ini materi kelas 11 ini. Diajar ke Bu Tira? Enggak. Lupa Mungkin ora? ya, mungkin. Hah? Mungkin ya, mungkin nggak lupa. Ya, wes diperhatikan ya. Nih, terus besok yang mau ke UGM, kamu tidak akan asing dengan tokoh ini, teman-teman. Sartono Kartodibjo. Ini julukannya Bapak Sejarah Indonesia. Sartono itu tokoh Katolik ya, sempat diusulkan jadi rektor, tetapi dia menolak. Ya, ini dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya Ilmu Sejarah UGM. Wajahnya, torsonya ada di sepanjang wilayah UGM kalau kamu besok kuliah di sana. Ya, ini nggak asing lagi namanya dengan Sartono ini, teman-teman. Ini Bapak Sejarah Indonesia dan kajiannya menjadi pegangan pokok untuk pembelajaran sejarah di Indonesia, termasuk buku ini. Ya, ini buku kuliahnya Pak Armi, ya, buku kuliahnya Pak Armi. Dibaca Pak, wajib, orang model. Ini Pak Armi punya yang depannya warnanya hijau, gambarnya lambangnya UGM, karena dari UGM Press ya, UGM Press. Tapi hilang ya, dipinjam adik tingkatnya Pak Armi, nggak balik. Akhirnya Pak Armi beli yang cetakan baru. Masih baru ya, tetapi isinya sudah pernah Pak Armi baca 8 sampai 9 tahun yang lalu dan tidak berubah isinya. Ya, tidak berubah, ini jadinya tahun 1957 kok. Ya. Itu. Ya. Pak, kalau kampus bacanya sekian ini, yo standar. Ini mahasiswa tenan di mocone sak ini. Ya. Tenan nek mahasiswa untuk gelar sarjana. Ya, lanjut. Oke, ini sudah ya yang diakronik. Kemudian Pak Armi mau menjelaskan yang sinkronik. Bisa dilihat di layar, teman-teman. Ini maksudnya kajian apa ya? Kelas D. Antoni mana Antoni? Iya Pak. Ini masuknya materi kajian apa? Ilmu sosial atau ilmu bahasa? Bahasa ya Pak. Bahasa ya. Bahasa, tepat sekali ya. Ini biasanya dipelajari sama Bu Hilda nanti ya. Ini masuknya kajian ilmu sinkronik ya. Nah, kalau ini kajiannya ilmu apa Iya. Antoni?
Sosial. Ya, ilmu sosial politik tepatnya Antoni. Ya, ini ada Golkar. Antoni kalau ingat Golkar, dia lambangnya apa ya Antoni? Pohon beringin ya Pak? Pohon beringin. Warnanya apa? Biasanya warna kepartaiannya? Kuning. Kuning. Tepat sekali. Ya, ini ilmu politik. Nah, itu contoh sinkronik, kajian sinkronik teman-teman. Ya, gitu. Oke, terima kasih Antoni dan Ashley ya. Ternyata ilmunya masih nempel ternyata ya. Baik, saya senang ya, sudah bisa banyak yang menjawab. Baik, kemudian bab 2 kita akan bicara agak menambahkan materi bab 1. Ini ada konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan itu bicara tentang perubahan secara umum, teman-teman. Ya, ada proses sejarah di situ yang berjalan. Pak, kalau dalam sejarah itu berubah itu gimana, Pak? Berubah itu tidak semuanya dari yang baik jadi lebih baik atau yang buruk jadi lebih baik. Terkadang ada yang baik jadi tambah buruk, teman-teman. Jadi dalam konteks sejarah, perubahan atau proses sejarah itu tidak bisa dihitung atau diukur matematika. Ini adalah bagian dari kerja manusia, kerja nalar manusia, dan kerja rasa manusia. Maka dalam proses sejarahnya, konsep perubahan itu selalu mengikuti manusia yang menjadi tokoh sentral dalam sejarah itu. Itu yang menjadi gambaran betapa sejarah itu dinamis mengikuti perkembangan pembabakan waktu yang terjadi. Itu proses sejarah. Kemudian kalau keberlanjutan atau kontinuitas, itu kita bicara tentang bagaimana sejarah itu berpola dan terulang lagi peristiwanya. Sebagai contoh begini, Orde Lama itu dijatuhkan oleh kaum intelektual, para mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi Tripura di tahun 1966. Pola serupa terjadi pula pada masa reformasi ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa di tahun 1998. Nah, pola-pola yang sama, gerakan mahasiswa, gerakan melawan pemerintah, itu adalah bagian penting dari keberlanjutan atau kontinuitas sejarah. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Antoni oke, bisa memahami? Oke Pak. Oke, nanti dibuka modulnya Pak Armi ya, dibaca-baca komplit di sana ya. Pak Armi hanya brainstorming saja ya. Oke, bab 3, bab 4 Pak Armi mau tanya dulu. Tak takut ya, yang cinta akan manusia purba. Saya ke laser, laser mana laser? Ya Pak. Ayo, kamu ingat apa tentang manusia purba? Di antara bab 3 sampai 4 itu apa yang kamu ingat tentang manusia purba laser? Manusia purba Pak. Homo itu ya Pak, yang homo apa itu? Ya. Homo itu berarti yang jenis manusia purba. Ada Homo wajakensis, soloensis, Homo sapiens. Gitu toh maksudmu toh? Iya Pak. Ya, Saat dari Jawa, Banten gitu. Oh ya, betul. Yang lainnya apa? Mereka tinggal di mana? Makanannya apa? Alat hidupnya apa? Masih ingat nggak? Berpindah tempat. Istilahnya apa kalau berpindah tempat? Bentar Pak, lupa. Oh, sing sailingmu apalagi selain jenis-jenis, terus? Zamannya Neolitikum gitu Pak. Ya, Neolitikum, batu muda, ya. Terus apa lagi? Ya. Perkakasnya dari bahan apa? Oh ya, batu, logam. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih laser. Artinya ada imajinasi tentang manusia purba yang masih menempel padamu, ya. Teman-teman coba diperhatikan di sini, ya. Ada jenis manusia purba tadi yang sudah diutarakan secara umum oleh laser. Kemudian ada migrasi nenek moyang kita atau manusia purba.
setidaknya ada 4 teori. Out of Africa, out of Taiwan, Nusantara, satu lagi adalah teori dari Yunan atau Cina Selatan, teman-teman. Itu ada cerita tentang migrasi nenek moyang, di modul ada juga. Kemudian hasil-hasil budaya zaman purba, ya ada zaman logam, zaman batu, dan sebagainya. Baik, Lassen tadi sudah membuka, maka saya tanya ke Josephine Evata. Josephine mana Josephine? Ya, Pak. Kalau zaman batu, hasil kebudayaan yang paling kamu ingat apa ya di zaman batu ya? Zaman batu, Pak. Yang gampang aja, yang megalitikum, batu-batu yang gede, zaman batu besar. Yang paling kamu ingat apa? Ada apa? Ada bangunan apa? Yang ada sarkofagus itu ya, Pak? Ya, sarkofagus, tepat. Sarkofagus itu apa toh? Kayak yang buat tempat buat nguburin itu ya, Pak, kayak dari batu gitu. Ya, batu yang dilubangi kemudian untuk menaruh mayat ya, sarkofagus. Apalagi kemudian? Menhir, Pak. Menhir itu apa sih? Kayak tiang dari batu ya, Pak? Iya, tugu pemujaan, ojo tiang dari batu. Tugu pemujaan, ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Josephine. Ya, ada setidaknya 2 ya, ada sarkofagus, menhir, waruga, kemudian ada dolmen, ya. Dolmen itu meja pemujaan. Kalau waruga itu peti kubur yang kemudian dari lempeng ya, lempeng batu dan sebagainya. Oke, lanjut brainstorming berikutnya. Bab 5-6 membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha dan persebarannya. Ya, kalau bab 5 ini bicara teori-teori kedatangan Hindu dan Buddha. 4 awal ini seturut dengan pengkastaan dalam ajaran agama Hindu. Sementara yang teori kelima ini teori yang berhubungan dengan sarana prasarana pendidikan, teman-teman. Jadi banyak pelajar yang beragama Hindu Buddha itu ke India, belajar cukup lama tentang ilmu agama, kemudian kembali lagi ke Nusantara dan menyebarkan ajaran agama yang mereka pelajari dari India. Baik, bab 6 kita bicara tentang kerajaan kuno, ya kerajaan Hindu Buddha. Saya mau tanya ke Alicia. Alicia mana Alicia? Ya, Pak. Ayo, apa yang kamu ingat dari kerajaan Hindu Buddha? Alicia. Apa ya, Pak? Satu kerajaan tertentu, misalnya Singosari, Majapahit, Majapahit. Sriwijaya. Kamu ingat kerajaan apa? Majapahit. Pak. Majapahit. Ya, Majapahit siapa tokohnya yang kamu ingat, Alicia? Aku cuma ingat itu Majapahit deh. Yang ada teori apa? Kelapa apa itu? Sumpah Palapa gitu. Iya itu. Itu Gajah Mada, ya Majapahit, tepat sekali. Rajanya siapa waktu dia mengucapkan Sumpah Palapa? Nggak tahu, Pak, ada ingat. Tribuana Tunggadewi, ratu ya, ibunya dari Hayam Wuruk, ya. Baik, Iya. Alicia. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, coba nanti ingat-ingat lagi. Kemudian bab 7 itu bicara teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, ya. Bab 8-nya tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini ada teman-teman jangan bingung ya. Kalau Pak teori Yaman atau Arab itu gimana? Arab atau Yaman itu di Jazirah Persia. Jazirah Persia. Jazirah semenanjung Arab ya. Secara utuh itu wilayahnya di situ. Kita sampai jam berapa ya teman-teman ya? 10.45 ya? 10.45 ngawur. Bro? Ya. Nanti diingatkan kurang 5 menit kita foto. Ini si Nico Alexander mana ini?
Jadi Belum dijawab ya, Pak? belum ya, ini ya nggak masuk berarti ya. Loh ini kok si Theo kok nggak ada nih Theo. Theo kemana ya Theo ya? Oke lah, ini kita fokus dulu. Nanti kalau Theo tolong dicari ya, Theo sama Nico Alexander ya. Nanti si mau sih tak tahan ini gendang nggak keluar kelas apa mau ya si siapa si Evan Ken ya nanti ya. Oke. Baik, ini gara-gara cari Theo masih lupa. Persia itu Iran ya teman-teman hari ini. Ya, Iran, negara Iran. Ya. Kemudian kalau India ada teori Gujarat. Jangan bingung, Gujarat itu ada di wilayah Malabar. Malabar itu sebutan untuk pantai barat India yang menghadap ke Laut Arab, teman-teman. Sementara kalau yang menghadap ke Teluk Benggala itu pantai timur namanya Coromandel. Salah satu kota yang paling menarik adalah Kalkuta, teman-teman, di pantai timur India. Sementara pantai barat itu ada Mumbai, Gujarat, dan sebagainya. Ya, sama Goa. Goa itu tempat misi Yesuit pertama di Asia Selatan. Itu ada di Goa, itu di Malabar, pantai barat. Kemudian teman-teman, kita lihat nomor 8. Ini teorinya ada yang teori Cina, mata air, maritim, ya standar. Kalau maritim hubungannya dengan pelayaran dan perdagangan. Sementara mata air itu tumbuh seperti mata air di semua tempat di wilayah Asia, itu layak menjadi pusat penyebaran ajaran agama Islam. Sementara kalau teori Cina itu diperkuat oleh kehadiran Raden Patah, pendiri Demak, itu berasal dari keluarga keturunan Tionghoa. Nama Cinanya Jinbun, ya. Ibunya seorang Muslim dari Champa atau dari Kamboja, sementara bapaknya adalah Brawijaya V, penguasa Majapahit yang terakhir. Nah, itu ada cerita penguat teori Cina, asal dari ajaran agama Islam itu dari tanah Tiongkok sana. Kemudian bab 8 kita akan bicara tentang kerajaan-kerajaan, ya. Pak Armi mau tanya dulu ke Brian. Brian mana Brian? Ya, Pak. Dari kerajaan-kerajaan yang berderet-deret dalam konteks kerajaan Islam, apa yang kamu ingat, Brian? Kerajaan mana yang kamu ingat salah satunya? Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ya, Pak Armi tidak menyebutkan di sini, tetapi kamu menyebutkan ya baik berarti ya masih ingat benar berarti. Samudra Pasai gimana ya, Brian? Bentar, Pak. Oh, ya, nek sebentar sailingmu apa lah. Cerita saja, warna brainstorming itu kan tidak semuanya ingat ya, hanya untuk sekedar mengundang repetisi ingatan. Kekuasaannya tuh sekitar, bentar, Pak, aku agak lupa, Pak, yang daerah yang Islam, Pak. Oke. Kalau Mataram Islam, kamu masih ingat siapa raja dari Kesultanan Yogyakarta yang menyerang Batavia, menyerang Jayakarta 2 kali? Siapa namanya pemimpinnya? Brian? Kelihatannya aku pernah tahu, tapi lupa namanya deh, Pak. Ya, Sultan Agung ya, 2 kali menyerang Batavia, menyerang Batavia di tahun 1626 dan 1628. Gagal semua tapi. Ya, nanti kita ulas lagi ya. Namanya brainstorming itu kan
ada yang ingat atau yang tidak. Baik, lanjut. Bab 1 kelas 11 kita akan bicara tentang kolonialisme dan imperialisme klasik. Itu mereka mencari gold, glory, dan gospel. Gold itu mengacu kepada hasil dari pertambangan atau perdagangan atau kemudian penjajahan yang dibentuk oleh bangsa-bangsa barat yang melakukan ekspedisi dan ekspansi ke wilayah Nusantara. Nah, kalau gold itu adalah pencarian dalam konteks, kalau di Eropa itu istilahnya merkantilisme. Jadi negara-negara di Eropa itu mencari emas sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan kekayaan. Dan setelah merkantilisme berakhir, mulai abad ke-19 sampai dengan 20 itu bergerak menjadi kapitalisme. Bagaimana kemudian bukan emas saja yang dimiliki, tetapi kemudian investasi industri dan bahan baku serta pencarian pasar untuk hasil produksi. Itu yang kemudian mengubah pandangan Eropa terkait dengan penjajahan di wilayah Asia. Kemudian ini anak-anak CM selain Brian siapa ya di sini ya? Oh, oke. Ya, ini ada perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu Paus Alexander ke-6 ya, di abad ke-15, abad ke-16. Dia membagi dunia menjadi dua, teman-teman. Satu sebelah timur untuk Portugis, sebelah baratnya untuk Spanyol. Kalau guyonan saya sama Pater Jupri selalu bilang, anak Tuhan yang paling baik itu di dunia hanya dua, Spanyol dan Portugis. Kenapa? Ya karena dunia dibagi dua hanya untuk dua bangsa itu, sisanya nggak dapat. Pada ketawa gitu kalau tak ceritani seperti ini ya. Perjanjian Tordesillas ya, dan pembuktian bahwa teorinya Galileo Galilei tentang bumi yang bulat itu terbukti, teman-teman. Spanyol dan Portugis akhirnya bentrok di Ternate dan Tidore. Ternate didukung Portugis, Tidore didukung Spanyol. Kemudian Paus Alexander membagi lagi melalui perjanjian Saragossa. Spanyol dapat Filipina, Timur Leste dapat Portugis. Dan selesailah sudah perjalanan ekspedisi yang pertama, teman-teman. Kemudian ada jalur sutra, Silk Road, ya, dari Asia ke Eropa. Pak Armi beberapa kali ini nonton tayangannya si Yohana Lumley, ya, dari Netflix, ya, Silk Road-nya si Yohana itu dari Albania sampai Kyrgyzstan. Ya, Pak Armi nonton itu, teman-teman. Ya. Hanya untuk memberi gambaran betapa eksotisnya jalan sutra darat dari Asia ke Eropa. Kemudian jalur rempah, jelas ini arahnya ke Maluku dan banyak bangsa yang ingin menguasai itu. Kemudian bab 2 standar, ini lebih banyak pertempuran kekerasan fisik ya. Perang Jawa itu di Ponorogo, kemudian ada Perang Padri, ada Sultan Agung Tirtayasa itu dari Banten. Kemudian bab 3 kita bicara tentang strategi perjuangan ya, zaman pergerakan nasional, kita ingat Sumpah Pemuda, kita ingat Indische Partai, ya, ada Dausdeker atau Danubirja Setiabudi, kemudian ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, dan satu lagi ada Cipto Mangunkusumo, ya, seorang dokter tapi hatinya benar-benar untuk rakyat ya. Ini Indische Partai, jadi di tahun 1916. Kemudian ada Taman Siswa. Taman Siswa itu yang didirikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada lembaga keagamaan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah itu tahun 1912 yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sementara kalau NU itu tahun 1926 yang mendirikan adalah mbahnya Gus Dur, Hasyim Asy'ari. Kemudian keempat, ini ada Jepang, masuknya dari Tarakan untuk mengambil ladang minyak ya. Kemudian mobilisasinya itu Romusa, Jugunianku, Kujinkai, Kebodan, Senendan, ya, macam-macam di sini. Ini mobilisasi rakyat. Kalau kontrolnya, Jepang kemudian membentuk misalnya Tonari Gumi. Tonari Gumi itu RT RW. Kemudian Gras Jimpitan seperti hari ini itu.
Kemudian ada penanaman pohon jarak, teman-teman. Pohon jarak itu untuk minyaknya diambil untuk penghidupan beberapa ya mesin industrinya Jepang. Kemudian ini beberapa tokoh ya, nanti kan kita bahas satu-satu. Kemudian ini peristiwa proklamasi kemerdekaan, pembentukan tentara, maklumat Wapres untuk partai politik, kemudian ini proses peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi 17 Agustus tahun 1945, dan yang terakhir adalah ini ada pertempuran 5 hari ya di Semarang, kemudian Ambarawa, ya, peristiwa Bandung Lautan Api, Surabaya 10 November, terus ibu kota pindah ke Yogyakarta, ya. Setelah agresi militer Belanda kedua dari Yogyakarta kemudian pindah kemana ya? Saya tanya ke Prista. Prista mana Prista? Iya, Pak. Ya, setelah kita mengalami peristiwa agresi militer Belanda kedua, ibu kota Yogyakarta berpindah kemana ya, Krista? Ke kota? Jakarta ya. Setelah agresi militer Belanda kedua kok ke Jakarta? Ke yang di Sumatera itu di kota apa? Kita mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ke kota mana, Krista? Bukit Tinggi ya, Pak. Bukit Tinggi, ya. Baru pindah ke Jakarta tahun berapa, Krista? Tahun? Balik ke Jakarta lagi tahun berapa? Uh, 1950. 1961, Krista. Ya, 1950 masih Yogyakarta. Oke, Krista? Iya, Pak. Oke, baik teman-teman. Ayo, tanpa berpanjang lebar ya, silakan dibuka kameramu dengan penuh keterpaksaan permintaan maaf kepada Niko Alexander yang tidak tampak wajahnya hari ini. Silakan semuanya dibuka kameranya. Ya, terpaksa dengan sangat terpaksa kita meninggalkan Niko Alexander. Terus ini siapa lagi? Sing kerine siapa lagi?